Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang masalah hidup. Kelompok 8 terdiri dari 1. Risma Oktavianti, NIM 1903-10-10-002, 2. Pardana Rifatul Sukma, 1903-10-10-22, dan saya Surya Ranggana Tama, NIM 1903-10-10-60. Yang pertama yaitu akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang hakikat hidup. Hakikat hidup adalah ujian, dan hakikat dunia adalah tempat ujian, bukan tempat bersenang-senang serta bernikmat semata. Walau bukan berarti kita tak boleh menikmati kesenangan dan kenikmatan hidup, tapi jangan sampai semua itu menjadikan kita lalai memaknai apa itu hidup dan kehidupan. Mungkin ada yang berpikir bahwa persoalan hakikat itu adalah ajaran yang diperuntukkan hanya untuk agama tertentu. Itu salah besar, karena persoalan hakikat itu berlaku bagi semua orang, apapun agama dan kepercayaannya, termasuk yang tidak menyembah Tuhan serta tidak beragama atau ateis. Agnostik karena kelak semua orang apapun agamanya akan dihadapkan pada Tuhan yang akan mengadili semua perbuatan mereka. Adapun pandangan mengenai hidup dapat dilihat dengan beberapa cara, yakni 1. Terhadap objek-objek yang manakah kita dapat menerapkan istilah hidup untuk mendefinisikan sebuah himpunan. 2. Ciri apakah yang harus dipunyai oleh sebuah objek untuk dapat dikatakan hidup? Jawabannya adalah dengan cara membandingkan jalan sebuah objek yang hidup dengan yang mati. Baik, itu materi yang saya sampaikan tentang hakikat hidup. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Oktavianti, NIM 02, akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam hakikat hidup. Istilah yang pertama yaitu mekanisme, yang kedua adalah vitalisme, dan yang ketiga adalah arah tujuan. Di sini saya akan menjelaskan makna dari mekanisme. Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani mekan, yang memiliki arti instrumen, mesin perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu, dan dari kata mekos yang memiliki arti sarana dan cara menjelaskan sesuatu. Mekanisme mungkin mengacu kepada penjelasan mekanis. Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan ke dalam 4 pengertian. Yang pertama, mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan. Pengertian yang kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan intelijensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja. Yang ketiga, mekanisme adalah suatu teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitannya dengan perubahan material atau materi yang bergerak. Yang keempat, mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis, yakni dengan gerak setempat dari bagian yang intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan seluruh bagian alam. C.D. Bird, seorang filsuf Britania, berpendapat mengenai mekanisme murni. C.D. Bird mengatakan bahwa mekanisme murni beranggapan tentang adanya yang pertama, suatu jenis bahan belaka, yang semua bagian-bagiannya serupa sepenuhnya kecuali perbedaan dalam hal posisi dan gerakannya. Yang kedua, satu jenis perubahan hakiki belaka, yaitu perubahan dalam posisi. Yang ketiga, satu hukum sebab akibat belaka, yang menurut hukum itu partikel-partikel yang mempengaruhi dengan jalan berpasang-pasangan. Yang keempat, satu prinsip komposisi yang sederhana, yang menurut prinsip itu tingkah laku suatu kumpulan yang lain dengan suatu cara yang seragam merupakan akibat saling mempengaruhi antara partikel-partikel yang menyusun kumpulan tersebut secara berpasang-pasangan. Jadi, berdasarkan anggapan C.D. Bird, dapat disimpulkan bahwa mekanisme murni mengandung makna bahwa organisme hidup tersusun dari dua bahan yang sama seperti materi organisme, tetapi pengaturan
Gerakan dan posisi-posisinya mungkin berlainan. Gejala yang berkenaan dengan yang hidup adalah gejala dari partikel-partikel yang bergerak dan dapat dijelaskan dengan hukum-hukum yang sama dengan gerakan. Hal ini sudah jelas merupakan suatu bentuk mekanisme ontologis. Karena paham ini bermaksud untuk menjelaskan kepada kita tentang apakah hakikat yang terdalam dalam hidup ini. Selanjutnya, mekanisme murni sudah jelas sekali merupakan ajaran yang monistis. Hidup sebagai suatu gejala fisiko-kimiawi. Mekanisme sebagai istilah biologi seringkali hanya menunjukkan keyakinan bahwa hidup adalah suatu gejala yang dipandang sesuai dengan corak-corak susunan fisika kimiawi tertentu yang bergerak menurut hukum-hukum fisik. Perbedaan yang hakiki antara teori ini dengan teori mekanisme murni adalah teori ini lebih sejalan dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam fisika pada saat ini. Fisika pada saat ini mengatakan bahwa semua hukum fisika bersifat statistik. Berhubungan dengan hal itu, maka Erwin Schrödinger, seorang ahli filsafat terkemuka, di dalam buku yang berjudul What is Life, mengatakan bahwa pada dasarnya organisme berjalan sesuai dengan hukum-hukum fisika, tetapi yang berbeda dengan hukum-hukum yang sampai saat ini dikenal. Kemudian, seorang ahli biokimia, Sir Charles Sherrington, juga mengatakan bahwa sebagaimana yang telah kita lihat, usaha mempertahankan hidup yang konkret merupakan persoalan kimia serta fisika. Begitu juga terjadinya organisme hidup. Embriologi pada saat ini mengatakan kepada kita bahwa kimia dan fisika merupakan penyelesaian bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Organisme sebagai sebuah mesin yang rumit. Teori mesin tentang hidup mengatakan bahwa apa yang terdapat dalam suatu organisme hidup adalah sebuah mesin yang sangat rumit susunannya. Dalam hal ini, kita perlu mengadakan pembedaan antara pernyataan organisme hidup itu seperti sebuah mesin dengan pernyataan organisme hidup itu ialah sebuah mesin. Penganut materialisme berbangsa Prancis, J.O. de la Mettrie, mengemukakan teori bahwa semua hewan dan juga manusia adalah mesin-mesin. Ajaran yang serupa diajukan juga oleh Descartes yang memandang hewan sebagai otomat-otomat kecuali manusia. Mengenai teori mesin ini, yang penting ialah pendiriannya bahwa organisme harus dipandang sebagai suatu satuan yang berfungsi secara bulat, yang bagian-bagiannya saling bergantung dan saling mempengaruhi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai makna dari vitalisme. Istilah vitalisme kemudian menggambarkan lawan dari istilah mekanisme. Vitalisme menunjukkan ajaran-ajaran yang mendefinisikan hidup dalam hubungannya dengan suatu prinsip atau substansi yang khas dan yang bersifat mendalam. Penganut paham vitalisme yang paling terkenal adalah Hans, orang yang meyakini bahwa proses perkembangan yang nampaknya memiliki arah tujuan pada embriologi sama sekali tidak dapat dijelaskan baik dengan hukum-hukum fisika maupun sebagai gerak fisika kimiawi. Sebagai akibatnya, Hans merasa bahwa ia harus menunjukkan adanya sebuah faktor yang paling tidak dikenal dalam dunia ilmu, sebuah faktor yang mengendalikan proses-proses ini dan dirinya mengandung tujuan tersebut. Inilah yang dinamakan intelektia. Sifat berarah tujuan yang dikandung oleh proses-proses dan organisme-organisme hidup merupakan faktor pokok yang diperhatikan di dalam setiap penjelasan tentang hidup. Bahkan para penganut mekanisme yang mengikuti teori mesin dapat mengemukakan teorinya tentang hakikat kegiatan organis yang berarah tujuan tersebut. Yang ketiga, makna dari arah tujuan. Arah tujuan ialah suatu maksud atau sasaran yang dibayangkan, karena suatu sistem seperti organisme biologis yang mempunyai arah tujuan. Artinya,
yang mengandung maksud atau sasaran yang dibayangkan dinamakan suatu sistem teleologis. Di dalam ilmu hayat, pengertian teleologi bila diterapkan pada organisme-organisme menunjukkan bahwa apapun yang hidup menyatakan suatu arah, tujuan, atau maksud. Arah tujuan ini tidak perlu diusahakan secara sadar atau dengan sengaja, tetapi bila suatu keadaan tertentu merupakan maksud yang hendak dicapai, maka dengan suatu cara tertentu akan dapat ditunjukkan bahwa memang suatu organisme mengusahakannya. Contohnya, di dalam teori tentang evolusi biologis dikatakan bahwa semua barang yang hidup menyesuaikan diri agar dapat hidup terus. Ungkapan agar menunjukkan adanya arah tujuan. Arah tujuan dan fungsi. Penting untuk membedakan antara arah tujuan dan fungsi. Dalam arti tertentu, fungsi hampir sama artinya dengan arah tujuan. Kita kadang-kadang mengatakan fungsinya ialah untuk menjaga ketertiban, sedangkan yang dimaksudkan arah tujuan ialah untuk menjaga ketertiban. Tetapi dalam arti yang lain ada perbedaannya. Contohnya jam tangan. Kadang kita mengatakan arloji itu berfungsi dengan baik, dan yang kita maksudkan adalah bahwa bagian-bagiannya bekerja dengan lancar. Jarum yang terdapat pada sebuah jam tidaklah berfungsi agar waktu tetap tepat, melainkan sekedar berfungsi dalam artian bekerja. Jarum tersebut tidaklah memiliki arah tujuan, meskipun jarum itu mungkin tetap dijaga sehingga berfungsi dengan baik agar dapat memberitahukan pukul berapa kepada seseorang. Jadi berfungsi berarti bekerja sesuai dengan strukturnya. Karena itu, manakala suatu organisme bersifat teleologis, maka apa yang dilakukan harus lebih daripada sekedar bersifat fungsional. Organisme tersebut tentu diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandan Alifatul Sukma, NIM 1903101022. Saya akan melanjutkan presentasi tentang penyesalan yang diajukan. 1. Apakah yang merupakan bahan bukti bagi mekanisme? Seorang mekanisme yang paling diterima teori fisiko-kimiawi yaitu pandangan yang menyatakan bahwa suatu organisme hidup dapat dijelaskan sebagai suatu sistem kimiawi yang rumit dan bergerak mengikuti hukum-hukum yang muskil. 2 hal perlu ditunjukkan dalam hasil fisiko-kimiawi tentang hakikat hidup dapat diterima. A. Perlu diajukan bahan-bahan bukti bahwa proses hidup dapat diterangkan secara demikian. B. Harus diajukan bahan-bahan bukti untuk membentuk harapan semua proses hidup akan dapat dijelaskan secara demikian. 2. Bahan bukti bagi vitalisme. Vitalisme adalah
keyakinan bahwa makhluk hidup pada dasarnya berbeda dari makhluk tak hidup karena mengandung beberapa unsur non-fisik atau diatur oleh prinsip yang berbeda dengan benda mati. Salah satunya adalah pembuktian yang diajukannya untuk menolak pandangan tentang sel hidup sebagai mesin. Namun, gejala-gejala tersebut bukanlah bukti yang menolak pendapat bersifat kimiawi. Penganut vitalisme menggunakan watak perkembangan berarah dan bertujuan yang telah dicapai suatu organisme dan diarahkan untuk mempertahankan satu generasi teori evolusi yang bergerak dan menciptakan bentuk-bentuk hidup baru ke arah proses hidup. Menurut Bison, tidak ada usaha yang menunjukkan atau membuktikan pada kemampuan hipotensia dalam penyelidikan. 3. Paham psikofisik tentang hidup. Teori ini mengatakan bahwa segi proses hidup yang berarah tujuan sesungguhnya sesuatu yang khas yang tidak bisa dijelaskan secara mekanika, bahkan tidak mungkin diamati secara indahari. Tetapi teori ini ingin menempatkan kemampuan tersebut di dalam lingkungan gejala-gejala alam yang berhubungan dengan dasar-dasar fisiko-kimiawi bagi proses metabolis melalui tahapan reorganisasi hidup. Organisme hidup berbeda dengan materi yang tidak bernyawa, sedangkan materi hanya organisasi melakukan penyaringan terhadap unsur-unsur lingkungan sekitarnya dan sesungguhnya hidup lebih memahami ilmu-ilmu yang bersifat kimiawi. 4. Bahan bukti teori organisme tentang hidup. Mekanisme mengatakan bahwa hidup hanyalah sebuah perkataan yang dipakai untuk melukis proses-proses kimiawi yang rumit, sedangkan vitalisme mengatakan bahwa hasil kegiatan suatu prinsip yang khas dan tidak dapat dipulangkan
kepada proses kimiawi. Teori organisme atau organisme dapat digambarkan dengan mengingatkan kembali suatu keadaan yang seharusnya terjadi pada tempat yang lama dan hasilnya makhluk yang cacat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.